Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hanif Nur Sahada, NIM T2019-8140 dari kelas Tadris Biologi 4. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang fotorespirasi. Pengertian fotorespirasi. Apa itu fotorespirasi? Fotorespirasi merupakan proses respirasi pada tumbuhan yang dibangkitkan oleh penerimaan cahaya yang diterima oleh daun. Diketahui pula bahwa kebutuhan energi dan ketersediaan oksigen dalam sel juga memengaruhi fotorespirasi. Fotorespirasi merupakan bentuk lain dari respirasi pada tumbuhan. Fotorespirasi adalah proses perombakan karbohidrat dalam tubuh tumbuhan dengan pemanfaatan CO2 dan O2 dengan bantuan panas matahari untuk menghasilkan energi. Kapan fotorespirasi terjadi? Fotorespirasi terjadi karena mengkonsumsi O2 dan menghasilkan CO2 tanpa menghasilkan ATP ataupun karbohidrat secara langsung. Setelah itu, karbon dioksida masuk ke jaringan tumbuhan melalui stomata yang terbuka. Saat siang hari, pada cuaca yang panas, stomata akan menutup untuk mengurangi penguapan air. Menutupnya stomata ini akan mengakibatkan suplai CO2 menuju jaringan daun terganggu, sehingga dalam ruang antar sel daun terjadi penurunan konsentrasi CO2 dan peningkatan konsentrasi O2 hasil fotosintesis. Selanjutnya yaitu proses fotorespirasi. Perlu diketahui, fotorespirasi adalah suatu reaksi pada tanaman di mana enzim rubisco mengkatalisis reaksi antara ribulase 1,5 bisfosfat dan oksigen. Rubisco seharusnya mengkatalisis reaksi antara ribulase 1,5 bisfosfat dan karbon dioksida yang menghasilkan fosfogliserat atau PGA. Fotorespirasi terjadi karena enzim rubisco selain mempunyai kemampuan untuk mengikat CO2 atau karboksilasi, juga mempunyai kemampuan untuk mengikat O2 atau oksidasi. Karbon dioksida dan oksigen mempunyai sisi aktif yang sama pada enzim rubisco, sehingga terjadi kompetensi dan menyebabkan berkurangnya efisiensi fotosintesis. Oksidasi ribulase 1,5 bisfosfat dalam fotorespirasi menghasilkan fosfogliserat atau PGA dan fosfoglikolat. Fosfogliserat akan masuk ke dalam siklus Calvin seperti fosfogliserat yang dihasilkan dari karboksilasi ribulase 1,5 bisfosfat. Namun, fosfoglikolat menjadi inhibitor enzim tertentu yang terlibat dalam fiksasi karbon. Selain itu, proses perombakan fosfoglikolat juga relatif sulit. Perombakan fosfoglikolat harus melewati serangkaian reaksi yang terjadi dalam peroksisom dan mitokondria untuk diubah menjadi gliserat yang kemudian masuk ke dalam kloroplas. Gliserat lalu diubah menjadi fosfogliserat, baru kemudian masuk ke siklus Calvin. Pada suhu 25 derajat Celcius, laju karboksilasi ribulase 1,5 bisfosfat mempunyai laju 4 kali lebih cepat daripada laju oksidasi, yang artinya efisiensi fiksasi karbon pada kondisi tersebut berkurang 20%. Kenaikan suhu di atas 25 derajat Celcius akan lebih menurunkan efisiensi fiksasi karbon karena laju oksidasi atau fotorespirasi meningkat seiring dengan peningkatan suhu lingkungan. Proses yang disebut asimilasi cahaya oksidatif terjadi pada sel-sel mesofil daun dan diketahui merupakan gejala umum pada tumbuhan cilica seperti kedelai dan padi. Lebih jauh, proses ini hanya terjadi pada stroma dari kloroplas dan didukung oleh peroksisom dan mitokondria. Secara biokimia, proses fotorespirasi merupakan cabang dari jalur glikolat. Enzim utama yang terlibat adalah enzim yang sama dalam proses reaksi gelap fotosintesis. Rubisco memiliki dua sisi aktif, yaitu sisi karboksilase yang aktif pada fotosintesis dan sisi oksigenase yang aktif pada fotorespirasi. Kedua proses yang terjadi pada stroma ini juga memerlukan substrat yang sama, ribulose bifosfat atau RUBP, dan juga dipengaruhi secara positif oleh konsentrasi ion magnesium dan derajat keasaman sel.
Jika kadar CO2 dalam sel rendah, misalnya karena meningkatnya penyinaran dan suhu, sehingga laju produksi oksigen sangat tinggi dan stomata menutup, RuBP akan dipecah oleh Rubisco menjadi fosfoglykolat dan fosfogliserat dengan melibatkan satu molekul air menjadi glikolat. Fosfogliserat akan didefosforilasi oleh ADP sehingga membentuk ATP. Fosfoglikolat memasuki proses agak rumit menuju peroksisoma, lalu mitokondria, lalu kembali ke peroksisoma untuk diubah menjadi serin, lalu gliserat. Gliserat masuk kembali ke kloroplas untuk diproses secara normal oleh siklus Calvin menjadi gliseraldehid 3-fosfat atau G3P. Menutup dengan tujuan untuk menghindari kehilangan air, oksigen dapat masuk dengan difusi melewati kutikula daun, dan dengan demikian fotorespirasi dapat dilakukan. ATP dan NADPH yang dihasilkan oleh proses fotosintesis dapat digunakan. Sebaliknya, akumulasi dari senyawa kaya energi ini di mana tidak dapat digunakan untuk fotosintesis normal karena kekurangan CO2. Hal itu secara aktual telah ditunjukkan di mana tumbuhan terkondisikan untuk memperkuat penyinaran, sehingga oksigen dicegah untuk masuk ke daun. Karena tidak efisien, sejumlah tumbuhan mengembangkan mekanisme untuk mencegah fotorespirasi. Untuk menekan fotorespirasi, tumbuhan C4 mengembangkan strategi ruang dengan memisahkan jaringan yang melakukan reaksi terang atau sel mesofil dan reaksi gelap atau sel selubung pembuluh. Sel-sel mesofil tumbuhan C4 tidak memiliki Rubisco. Adapun pada strategi yang diambil tumbuhan CAM atau CAM bersifat waktu atau temporal, yaitu memisahkan waktu untuk reaksi terang pada saat penyinaran penuh dan reaksi gelap pada saat malam hari. Selanjutnya yaitu fungsi fotorespirasi. Fungsi fotorespirasi yang pertama yaitu meningkatkan kemampuan tumbuhan dalam melindungi tubuhnya dari kerusakan akibat cahaya yang berlebihan. Kedua, menjaga tumbuhan dari kerusakan akibat cahaya. Ketiga, menyediakan CO2 dan NH3 bebas untuk diasimilasi ulang sehingga dianggap sebagai mekanisme daur ulang atau efisiensi. Dan yang keempat, sebagai penghasil energi alternatif bagi pertumbuhan tanaman penghasil asam amino atau serin dan gliserin. Fotorespirasi memiliki peran dalam menjaga tumbuhan dari kerusakan akibat terlalu banyak cahaya. Tumbuhan yang tidak mampu melakukan fotorespirasi karena kerusakan gen-gennya akan lebih mudah rusak oleh radiasi matahari yang berlebihan dibandingkan tumbuhan normal. Fotorespirasi akan meningkatkan kemampuan tumbuhan dalam melindungi tubuhnya dari kerusakan akibat cahaya yang berlebihan. Faktor-faktor yang mempengaruhi. Yang pertama yaitu faktor protoplasmik. Laju respirasi sangat dipengaruhi dengan kuantitas dan kualitas dari protoplasma yang ada di dalam sel. Kuantitas serta kualitas protoplasma di dalam sel sangat bergantung pada usia sel. Yang kedua yaitu ketersediaan substrat. Karbohidrat merupakan substrat respirasi utama yang berada dalam sel tumbuhan tinggi. Tumbuhan dengan kandungan substrat yang rendah akan mengerjakan respirasi dengan laju yang rendah juga. Sebaliknya, jika substrat yang tersedia cukup banyak, maka laju respirasi akan meningkat. Yang ketiga, ketersediaan oksigen. Ketersediaan oksigen akan mempengaruhi laju respirasi. Akan tetapi, besarnya pengaruh tersebut berbeda bagi masing-masing spesies dan bahkan berbeda antara organ pada tumbuhan yang sama. Selanjutnya yaitu suhu. Semakin tinggi suhu, semakin tinggi laju respirasi. Laju reaksi respirasi akan meningkat untuk setiap kenaikan suhu sebesar 10 derajat Celcius. Tetapi hal ini tergantung pada masing-masing spesies. Yang kelima, intensitas cahaya. Semakin tinggi intensitas cahaya, maka akan meningkatkan fotorespirasi. Tumbuhan C3 saturasi cahayanya lebih rendah dibandingkan dengan tumbuhan C4. Yang keenam, rasio O2 dan CO2. Jika sel-sel memiliki sedikit O2 tetapi banyak CO2, maka siklus Calvin lebih mendominasi daripada fotorespirasi. Pada tumbuhan C4 memiliki sedikit fotorespirasi karena mereka membawa CO2 ke sel-sel bundel-seed dan dapat menimbun banyak CO2. Jika sel-sel mengandung banyak O2 dan sedikit CO2, maka fotorespirasi lebih mendominasi daripada siklus Calvin.
Sekian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.